Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irnawati Aspa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik pada Google Dokumen. Jadi langkah awal yang akan saya lakukan adalah membuka Google Drive saya dulu. Jadi seperti ini. Kemudian saya pilih tanda plus atau kata baru di sini. Kemudian memilih Google Dokumen, lalu pilih dokumen kosong. Oke, sambil menunggu kita lihat seperti inilah tampilan dari Google Dokumen. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengubah nama dari dokumen ini. Karena di sini saya membuat tugas ini adalah tugas ke-7 dari Sagusanov Google Dokumen, maka saya ubah namanya menjadi tugas 7, lalu nama saya, sesuai dengan perintah tugas yang ada. Oke, selanjutnya saya akan menuliskan data nilai rata-rata semester 1 dan 2 siswa SMP Negeri 9 Binamo. Tulisan ini akan saya bold, saya arahkan di tengah, kemudian saya besarkan sedikit supaya mudah dilihat. Nah, selanjutnya saya enter, lalu buat tabel. Pilih sisipkan, pilih tabel, lalu pilih kolom dan baris sesuai dengan keinginan kita. Oke, seperti inilah tabelnya. Nah, sebelum saya tulis isinya, saya mau atur dulu. Saya tempatkan semua tulisannya di tengah, kemudian saya matikan boldnya, terus saya kurangi atau saya kecilkan tulisannya. Oke. Nah, di sini saya isi kelas, kemudian di sini semester 1, di sini semester 2. Oke, untuk ini saya bold supaya jelas kelihatan yang mana kepala dan yang mana isi. Nah, selanjutnya di sini akan saya kasih kelas 7A, 7B, 8A, 8B, dan kelas 9. Kemudian nilainya saya isi, misalkan di sini 78. Kemudian naik 81. Di sini 79 naik 82. Kemudian di sini 84 lalu naik menjadi 87. Di sini 85 naik menjadi 89. Kemudian di sini saya pilih 88 menjadi 94. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian saya akan membuat diagram baris dengan cara memilih sisipkan, kemudian pilih diagram, lalu pilih batang. Oke, kita tunggu sejenak. Ya, seperti inilah tampilan diagram batang atau diagram barisnya. Selanjutnya, saya akan mengubah diagram ini sesuai dengan data yang saya inginkan. Jadi, saya klik sembarang yang ada di dalam diagram, kemudian saya pilih tanda panah ke bawah, lalu saya pilih buka sumber. Nah, di sumber inilah yang akan saya rubah nilai-nilainya sehingga sesuai dengan data-data yang telah saya tuliskan atau ketikkan tadi. Nah, ini saya geser dulu, kemudian data ini akan saya copy, lalu saya pastekan di kolom sini. Oke. Nah, untuk ini saya akan hapus supaya tidak menambah baris di sini. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya period ini yang berada di sini akan saya rubah menjadi tulisan semester. Nah, setelah
Setelah itu saya enter, di sini pun juga akan berubah. Begitu juga dengan kata period. Period kedua. Saya rubah menjadi semester 2. Oke. Nah, selanjutnya judulnya akan saya ubah dengan cara mengklik di sini di point score. Ya, kemudian saya rubah judulnya menjadi nilai semester 1 dan 2. Saya kasih kata rata-rata. Oke, saya ulang. Ternyata ada kelupaan angkanya, angka 1. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian saya kembali ke tugas yang tadi. Nah, ini kan masih grafik yang sebelumnya, jadi saya perbarui supaya sesuai dengan data yang sudah saya berikan. Oke, jadi seperti inilah diagram baris yang telah saya buat sesuai dengan data-data yang ada dalam tabel ini. Oke. Grafik yang berikutnya saya buat di halaman selanjutnya saja. Data yang kedua saya pilih adalah jumlah siswa SMP Negeri 9 Binamu. Oke, saya buat tabelnya dulu dengan cara menyisipkan, sisipkan, kemudian pilih tabel. Lalu pilih baris dan kolom yang saya inginkan, yaitu 3x6. Oke, sini saya turunkan dulu. Kemudian saya perkecil sedikit tabelnya, ya. Saya perkecil juga hurufnya supaya berbeda dengan besar judul. Lalu ini saya matikan boldnya, lalu saya letakkan tengah. Nah, selanjutnya saya akan isi di sini kelas, kemudian di sini laki-laki, dan di sini adalah perempuan. Untuk judul tabel saya akan bold, ya. Yang di bawahnya tidak perlu, jadi saya langsung saja tulis isinya. Jumlah laki-laki pada kelas 7A 10, 7B 8, ini 9, kemudian ini 13, lalu ini 5. Selanjutnya perempuan ini 12, 14, 16, 14, lalu 18. Oke. Nah, langkah selanjutnya membuat grafik kolom dengan cara memilih sisipkan, kemudian pilih diagram, lalu pilih kolom. Oke, seperti inilah tampilan awal. Kemudian seperti cara yang sebelumnya, ya, saya akan mengubah datanya sesuai dengan data yang sudah saya ketikkan di tabel. Oke. Grafiknya saya geser dulu ke arah kanan. Lalu datanya akan saya copy, kemudian saya pastekan di data sini. Oke, untuk baris yang ini kita buang saja supaya tidak mengganggu baris-baris kolom-kolom yang lain. Oke. Nah, di sini akan saya rubah menjadi laki-laki. Dan di sini saya rubah menjadi perempuan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan ubah judulnya menjadi jumlah
siswa SMP Negeri 9 Binamu. Oke, selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengubah di sini, di grafik yang sebelumnya akan saya perbaharui seperti cara pada diagram baris yang pertama. Oke, seperti inilah hasil dari grafik yang telah saya buat sesuai dengan data yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan membuat diagram yang ketiga, yaitu diagram lingkaran. Oke, saya membuatnya di halaman ketiga. Saya memilih jumlah siswa SMP Negeri 9 Binamu. Ya, sama dengan diagram kolom yang kedua tadi. Tapi di sini saya tidak memilih laki-laki dan perempuan, tapi saya akan menuliskan jumlah keseluruhan kelas 7A sampai kelas 9. Nah, langkah yang pertama, sesuai dengan yang tadi, saya buat tabelnya dulu. Kemudian memilih jumlah baris dan kolom. Oke, seperti ini. Saya matikan boldnya, kemudian mengecilkan huruf, lalu meletakkan di tengah. Oke. Di sini saya tulis kelas. Di sini jumlah siswa. 7A, 7B, 8A, 8B, dan kelas 9. Ini jumlahnya 22, 22, 25, 27, dan 23. Oke, langkah selanjutnya saya pilih sisipkan, kemudian pilih diagram lingkaran. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan mengedit sesuai dengan data yang saya inginkan. Ini saya naikkan dulu, ya. Ini saya pindahkan. Kemudian saya mengcopy dulu data yang telah saya buat pada tabel ini. Lalu saya pindahkan ke data Excel ini, data sheet. Oke, ini saya hapus. Lalu ini saya rubah menjadi jumlah siswa. Ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya judulnya juga harus dirubah supaya kita tidak bingung dalam membaca grafik. Oke, selesai. Nah, dengan cara yang sama kita akan memperbaharui diagram lingkaran sesuai dengan tabel yang ada. Oke, seperti inilah diagram lingkaran yang telah kita buat. Jadi di sini sudah ada 3 yang telah saya buat, yaitu yang pertama nilai rata-rata semester 1 dan 2 saya buat dalam diagram baris. Kemudian yang kedua, jumlah siswa SMP Negeri 9 Binamu, laki-laki dan perempuan, saya buat dalam bentuk diagram kolom. Dan yang ketiga, jumlah siswa SMP Negeri 9 Binamu, keseluruhan untuk per kelas, saya buat dalam diagram lingkaran. Oke, saya rasa cukup sampai di sini tutorial membuat grafik pada Google Dokumen. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk semua yang nonton, dan terima kasih
Wassalamualaikum.